Apapun yang orang lakukan sama kita, gak bisa menentukan masa depan kita. Reaksi kita, keputusan kita yang akan membuat kita menuai masa depan kita. Semakin keadaan kita terpuruk, semakin kita akan melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Justru di tengah-tengah kemustahilan, ketika kita nggak bisa dapat pertolongan dari manapun, disitulah kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dan disitu kita mulai belajar ngalamin Tuhan. Kita hanya akan maksimal di tempat yang tepat dan berfungsi sesuai tujuan kita diciptakan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur kalau kami boleh berharap kepada Tuhan buat masa depan kami, Tuhan. Bapak, berbicaralah buat kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Berikanlah hikmat dan pewahyuan supaya setiap firman yang boleh disampaikan, boleh jadi rema buat setiap kami, dan boleh Tuhan berbicara buat setiap kami, supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu. Tolong hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo Impact Youth. Hari ini Kak Heni akan khotbah tentang sukses di usia muda. Pernah dengar istilah gini? Masa depan masih panjang. Anak muda kalau dikasih tahu bahwa masa depan itu masih panjang, mereka jadi nggak bijaksana dengan hidupnya. Karena dipikir, masih panjang. Mereka jadi buang-buang waktu. Nggak punya goal, nggak punya target, nggak punya visi. Nggak serius belajar. Sekolah nggak sungguh-sungguh. Kuliah nggak kelar-kelar. Akhirnya nggak bangun apa-apa. Dan yang paling parah, menyia-nyiakan kekuatannya. Mazmur 90 ayat 12 bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ngajarin kita gini, Mazmur Daud bilang, kalau kita mau punya hati yang bijaksana, kita mesti ngitung hari. Kita harus ngerti bahwa waktu itu sangat berharga. Kita nggak bisa jamin bahwa kalau kita masih muda, berarti hidup kita masih panjang. Siapa yang bisa jamin bahwa orang yang lebih tua umurnya lebih pendek? Nggak ada yang bisa jamin itu. Dan harusnya kita nggak buang waktu kita dengan sia-sia. Anak muda itu mesti ngerti bahwa ada sebuah kekuatan yang mereka miliki di usia muda. Semakin usia bertambah, ada yang berkurang. Amsal 20 ayat 29 bilang gini, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Berasa banget kalau umur nambah tuh ada yang kurang. Yang kurang adalah kekuatan kita. Makin nambah umur, berasa banget tuh badan lebih cepet capek, lebih gampang sakit dibanding waktu kita masih muda. Kayak ini inget banget waktu masih umur belasan sih, aduh lincah banget ya. Bahkan kayaknya masih beberapa tahun kemarin tuh ke pedalaman, jalan berapa kilo tuh nggak ada capeknya gitu. Tapi makin kesini, apalagi udah mulai sakit pinggang gitu ya, udah mulai berasa banget tuh lebih gampang capek gitu. Dan fisik nggak seperti dulu, beda banget gitu. Pasti yang seumur kayak ini pasti berasa gitu. Nah, waktu usia kita bertambah, kekuatan kita makin berkurang. Nah, anak muda tuh harusnya mengerti bahwa usia muda itu, kekuatan itu menjadi sesuatu yang berharga. Masalahnya gini, kita tidak muda selamanya. Selagi kekuatan kita tuh masih penuh, kemampuan untuk mengingat aja masih banyak, CPU kita masih banyak ruang untuk mengingat dan belajar, harusnya kita bangun hidup kita. Jangan sampai sia-siain waktu kita dan gak bangun apa-apa gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh, fokus tingkatin nilai kamu. Jadilah anak muda yang berkualitas. Nah, banyak anak muda juga yang pada akhirnya menyia-nyiakan hidup mereka di masa muda karena mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Alasannya gini, keluarga gue broken home. Papa gue gak di rumah, gak punya figur ayah. Orang tua gak peduli, orang tua gak dukung. Oh, orang tua saya miskin, orang tua saya gak bisa sekolahin saya, dan lain-lain. Banyak anak muda yang akhirnya nyanyain masa muda mereka. Gak jelas apa yang mereka kerjain dengan masa muda mereka. Karena mereka tumbuh dengan victim mentality. Nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Mazmur 27 ayat 10 menjadi ayat pertama yang Kak Heni dapat waktu Kak Heni mulai kenal Tuhan. Ayat ini bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
namun Tuhan menyambut aku. Kalau Kak Heni mau salahin keadaan, kalau Kak Heni mau salahin orang tua Kak Heni bisa aja sia-siain hidup Kak Heni dan bilang gini, orang tua gue gak peduli gue kok. Orang tua gue aja ninggalin gue. Gue butuh kasih sayang orang tua. Banyak alasan yang kita bisa bikin untuk kemudian kita sia-siain masa muda kita bertindak sembarangan dan gak ada tanggung jawabnya. Lalu kita bilang, karena keadaan, karena orang tua. Ada anak-anak muda yang hidupnya sia-sia dan mereka dengan gampangnya bilang, gue gede tanpa figur bapak gitu loh. Kita bisa nyalain keadaan dan orang lain dengan keadaan kita hari ini. Tapi saya mau bilang gini, masa depan kita itu kita yang bangun, bukan orang lain. Kita mungkin punya orang tua yang gak sempurna, kita mungkin dibesarkan di keluarga yang gak bisa ngasih kita berbagai fasilitas yang kita mau. Tapi masa depan itu nggak bisa ditentukan oleh keadaan dan apa yang orang lain lakukan sama kita. Keputusan kita menentukan masa depan kita. Kita mau bangkit dan berusaha mengejar mimpi kita, atau kita mau jadi orang-orang yang kalah. Don't grow victim mentality. Jangan terus pupuk victim mentality yang membuat kita selalu menyalahkan orang, selalu menyalahkan keadaan. Belajar dari Yusuf ketika masa mudanya begitu rumit, dipersulit sama kakak-kakaknya, dan harus melewati begitu banyak tekanan, cobaan, ketemu dengan orang-orang jahat. Yusuf bisa bilang gini dalam Kejadian 50:20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita mesti ngerti bahwa apapun yang orang lakukan sama kita gak bisa menentukan masa depan kita. Reaksi kita, keputusan kita yang akan membuat kita menuai masa depan kita. Saya percaya gini, semakin keadaan kita terpuruk, semakin kita akan melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Kalau misalnya kita nggak pernah ngalamin kesulitan, tantangan hidup, mungkin kehadiran Tuhan nggak jadi begitu real buat kita. Tapi justru di tengah-tengah kemustahilan, ketika kita nggak bisa dapat pertolongan dari manapun, disitulah kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dan disitu kita mulai belajar ngalamin Tuhan. Kak ini mau bagikan bagaimana kita bisa meningkatkan nilai hidup kita sebagai anak-anak muda supaya kita jadi anak muda yang berkualitas. Yang pertama, temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kita hanya akan maksimal di tempat yang tepat dan berfungsi sesuai tujuan kita diciptakan. Ibaratnya gini, sepatu nggak akan maksimal kalau dipakai di kepala. Karena sepatu itu tempatnya di kaki. Dia akan jadi maksimal kalau dipakai di kaki. Sesuai dengan tujuan sepatu itu dibuat. Bahwa dia harus berfungsi sebagai alas kaki. Nah, sama dengan hidup kita. Kita nggak akan jadi orang yang maksimal kalau kita nggak ngerti Tuhan ciptain kita buat apa. Karena di dalam hidup setiap kita, Tuhan udah ngasih modal, benih, potensi untuk kita menghidupinya. Nah, kita mesti belajar untuk ngegali dan mengembangkan semua potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Selama 28 tahun saya hidup, Kak Heni tuh nyanyiain hidup Kak Heni tanpa ngerti apa sih sebenarnya Tuhan mau gitu. Pelayanan ke gereja, aktif banget gitu. Selalu ada di gereja dari Senin sampai Minggu. Sekolah, cukup pintar dulu. Tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan mau buat Kak Heni gitu. Sampai akhirnya Kak Heni dibuat gelisah. Biasanya kalau udah waktunya kairos Tuhan, kita tuh dibikin gelisah biasanya. Sama apa sih sebenarnya tujuan hidup gua, Tuhan, gua tuh ada di sini buat apa gitu. Pada saat usia saya 28 tahun, ada satu kegelisahan yang begitu luar biasa. Yang tiba-tiba kayak, Heni, selamatkan generasi. Nah, saya nggak ngerti, Tuhan apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya. Nah, saya mulai kejar Tuhan dan cari apa yang Tuhan mau. Dalam Mazmur 139 dan 16, firman Tuhan katakan begini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kak ini yakin banget gini,
bahwa ketika kita diciptain, Tuhan tuh udah nulis segala rencana Tuhan buat kita di dalam kitab kehidupan. Kan dikatakan oleh Mazmur Daud, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi apa yang Tuhan mau buat hidup kita, Tuhan udah rencanain sebelumnya. Apa yang Kak Heni lakukan waktu itu adalah Kak Heni doa pagi, siang, malam, cuma buat cari tahu, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya gitu. Waktu itu saya betul-betul nggak doa yang lain, kejar Tuhan aja. Doa pagi, doa siang, doa malam, cuma nanya itu. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Ngomong dong Tuhan. What do you want from me? Kayaknya percaya gini loh. Kalau kita pengen punya masa depan yang indah, masa depan yang sukses menurut ukuran dunia, dan yang kita pikir adalah kesuksesan, kita mesti ngerti kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata semua yang kita butuhkan di hidup ini akan ditambahin sama kita kalau kita, intinya gini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah tuh bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu jadi paling penting. Dan kebenaran firman Tuhan jadi landasan hidup kita. Bicara kerajaan Allah, bicara soal bagaimana Tuhan itu jadi raja dan kehendaknya, itu jadi paling penting buat kita. Selama ini kita udah tanya Tuhan belum apa yang Tuhan mau buat hidup kita? Karena waktu begitu berharga, kita harusnya sungguh-sungguh cari tahu kehendak Tuhan buat kita. Supaya kita jadi bijaksana, kita tahu apa yang kita harus bangun, apa yang harus kita pertajam, dan apa yang harus kita tolak. Cut the story short, Kak Heni doa sungguh-sungguh, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidup Kak Heni, dan akhirnya Kak Heni ketemu bahwa Tuhan mau Kak Heni menolong orang miskin. Dan mungkin dari sebagian besar kalian udah dengar khotbah-khotbah sebelumnya bahwa dari sejak 2006 akhir ke hari ini 2021, Kak Heni akhirnya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan bersama dengan suami dan menolong lebih dari 5.000 anak di seluruh Indonesia setiap tahunnya dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan gratis. Kita nggak bisa ngerti apa yang hari ini kita miliki. Itu gimana bisa ada sampai di hari ini. Karya Tuhan tuh luar biasa banget. Semuanya tuh bener-bener ditambahin. Mulai dari mengerti apa yang Tuhan mau. Kemudian Kak Heni sungguh-sungguh berusaha melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan yang Kak Heni tahu, Kak Heni berusaha lakukan. Kak Heni udah mulai muak dengan kekristenan waktu itu karena kecewa dengan melihat hidup hamba-hamba Tuhan. Dan Kak Heni mulai tetapkan, lebih baik gue tahu sedikit gue lakukan daripada gue gak lakukan sama sekali dan gue tahu banyak. Satu pelajaran yang Kak Heni ngerti ada gini, waktu kita pengen hidup dalam kerajaan Allah, yaitu di dalam kehendak Tuhan, kita mesti ngikut aturan Tuhan. Kita mesti ngerti kebenaran firman Tuhan dan kita harus menghidupinya. Karena Tuhan gak mungkin bekerja jauh lebih banyak dalam hidup kita kalau kita sendiri gak mau taat sama firman Tuhan. Kalau kita mau punya hidup yang berkualitas, yuk bangun hidup yang takut akan Tuhan. Tangkap isi hati Tuhan buat hidup kamu masing-masing dan hidupi itu. Kak Heni sadar bahwa Kak Heni mulai maksimal sejak Kak Heni mulai ngerti apa yang Tuhan mau. Dulu Kak Heni pelayanan, singer di gereja, worship leader di gereja. Kak Heni mulai ngerti bahwa ternyata Tuhan mau Kak Heni nolong orang miskin. Langsung berubah semua aktivitas, keputusan, semua apa yang Kak Heni bangun jadi berubah. Karena Kak Heni mulai ngerti apa yang Tuhan mau. Selama 28 tahun gak bangun apa-apa. Gak maksimal, karena gak ngerti tujuan Tuhan dalam hidup Kak Heni. Kak Heni berdoa kalian juga ketemu sama tujuan Tuhan buat hidup kalian. Dan kalian juga maksimal di situ. Karena berada di tempat yang tepat dan berfungsi sesuai tujuan Tuhan buat hidup kita masing-masing. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan nilai kita? Bangun karya dan nama baik. Bicara soal karya, di situ ada kemampuan, keahlian, kepandaian. Bicara nama baik, ada karakter, perilaku, dan moral. Karya dan nama baik yang membuat kita tuh dipercayai dan dihargai lebih oleh dunia. Apa sih yang membuat sebuah barang jadi mahal? Brand dan quality. The brand speaks for itself.
Begitu kita dengar satu merek, kita langsung tahu, oh ini mahal. Oh, barang ini kualitasnya bagus. Waktu orang sebut namamu, apa yang muncul di benak mereka? Itu brand. Ketika kita mulai bangun hidup kita mesti ngerti bahwa karya kita yang akan menceritakan siapa kita. Karya kita bicara. Makanya waktu kita kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Do your work excellently. Jangan sampai ngerjain apapun sembarangan dan asal jadi. Karena ingat, karya-karya kita yang akan menceritakan siapa kita. Karya-karya kita yang akan membuktikan kualitas kita. Amsal 27 ayat 2 bilang gini, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kenapa orang lain sampai muji kita? Kenapa orang-orang yang gak kenal kita sampai muji kita? Karena yang namanya branding, nama baik itu melampaui keberadaan kita. Orang mungkin belum pernah ketemu kita, tapi karya-karya kita bicara jauh lebih luas daripada keberadaan kita. Kita mungkin belum pernah ke Amerika, kita mungkin belum pernah ke Eropa, tapi orang-orang Indonesia di Amerika dan Eropa sudah pernah dengar tentang kita. Itu artinya karya kita yang akan menceritakan siapa kita. Pastikan kita jaga yang namanya nama baik. Kalau kita ingin dipercaya orang, pastikan karya-karya kita jaga kualitasnya dan kita jaga nama baik. Seperti the brand speaks for itself. Begitu orang sebut namamu, pastikan yang muncul di pikiran orang adalah hal baik tentang kamu. Amsal 22 ayat 1 bilang gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kenapa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar? Karena kekayaan yang besar yang mungkin orang tuamu bisa tinggalkan bisa habis. Tapi nama baik itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nama baik yang kemudian membuat kita punya peluang untuk mengerjakan jauh lebih banyak. Bisnis-bisnis yang sudah jalan bertahun-tahun tetap eksis hari ini karena nama baik. Akhirnya dinikmati turun-temurun. Ada satu hiasan dinding di rumah saya bertuliskan begini, work hard until you no longer have to introduce yourself. Bekerja keraslah sampai kamu nggak perlu memperkenalkan dirimu. Artinya gini, karya-karyamu membuat kamu begitu dikenal sampai kamu nggak perlu ngenalin diri kamu sendiri lagi. Kerja keras sampai kamu nggak perlu memperkenalkan diri kamu lagi. Keahlian dan pengetahuan bisa dipelajari, tapi kekuatan mental yang kuat itu ditempa oleh badai dan tekanan dalam kehidupan. Makanya anak muda, Kak ini mau pesan, jangan takut susah. Ratapan 3 ayat 27 bilang gini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kak ini mau bilang gini sama anak-anak muda yang kalian terpaksa harus kerja sejak kuliah. Percayalah bahwa tekanan yang kamu hadapi di masa muda itu akan mendatangkan kebaikan buat kamu di masa depan. Kamu akan jadi orang yang punya mentalitas yang lebih kuat. Kamu akan jadi orang yang punya daya tahan yang lebih kuat. Ada orang-orang yang baru dimarahin sedikit, udah cengeng banget. Baru ditegur, udah mau resign. Mentalnya nggak kuat. Jiwanya nggak kuat sama tekanan. Salah satu kriteria yang baik di dalam CV ketika kamu melamar kerja adalah ketika kamu menuliskan mampu menghadapi tekanan. Orang-orang yang berkualitas punya daya tahan terhadap tekanan, nggak gampang menyerah. Tantangan selalu ada. Kalau kita gampang nyerah, kita lemah, kita nggak akan jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita mau diangkat jadi pemimpin dalam tim kita, kalau kita menjadi tim leader di tim kita, jadi pemimpin atas orang-orang di bawah kita harus jadi orang yang kuat, yang bisa menghadapi tekanan yang jauh lebih kuat dibanding orang-orang di bawah kita. Karena begitu ada masalah, pemimpin yang harus maju. Ayo anak muda belajar kerja sejak muda. Karena di tempat kerja kita belajar jauh lebih banyak. Kita akan ketemu dengan real people in the real world. Kita akan ketemu bahwa orang tuh aslinya begini. Dunia tuh aslinya seperti ini. Makanya kalian akan bilang gini,
welcome to the real world. Karena ternyata keadaan di dunia nyata itu jauh lebih parah dibandingkan teori di sekolah. Bangun sesuatu tuh butuh waktu. Kalau kita mau mulai dari muda, bekerjalah sambil kuliah. Kita punya waktu lebih banyak dibandingkan mereka yang baru mulai kerja di usia 30. Kalau kita mulai lebih awal, kita akan sukses lebih cepat. Kalau orang lulus kuliah baru cari kerja, kamu mungkin sudah jadi supervisor atau jadi manajer waktu kamu lulus kuliah. You are one step ahead dari teman-temanmu karena kamu udah kerja sambil kuliah. Saya tantang Anda anak-anak muda. Mampulah berdiri di atas kakimu sendiri sebelum usia 30. Kenapa tidak? Sukses sebelum usia 30. Kenapa tidak? Kalau kita tahu bahwa bangun sesuatu butuh waktu, mulai sedini mungkin. Ada pepatah bilang gini, charisma will bring you to the top, but character will maintain you on the top. Artinya gini, kemampuanmu akan membawa kamu ke puncak, tetapi karaktermu yang akan mempertahankan kamu ada di puncak. People must be able to look up on you. Kalau kita mau punya nilai lebih, kita harus punya karakter, attitude, dan moral. Orang harus bisa respect sama kita. Kita harus bisa jadi teladan buat mereka. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak kali kita nggak suka dipandang rendah, tapi tahukah Anda bahwa kalau kita nggak mau dipandang rendah, kita harus bisa jadi teladan buat yang lain. Jangan jadi sama dengan orang rata-rata, kita harus lawan arus. Kita harus bisa set a standard, sehingga orang bisa lihat kita. People can look up on you. Jangan punya mulut seperti tong sampah, jorok. Tong sampah kan kotor. Jangan sampai mulut kita kayak tong sampah, ngomong yang kotor. Jangan berkelakuan seperti orang yang gak sekolah, gak sopan maksudnya, gak tahu sopan santun. Kalau kita pengen dipandang orang, kalau kita pengen dihargai orang, mari jadi teladan, supaya kita gak dipandang rendah sama orang. Pertanyaannya, bagaimana Anda ingin dipandang orang? Efesus 5 ayat 3 bilang gini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Setinggi apapun kamu bisa naik, itu tergantung dari sikap hatimu. Kalau kamu mau belajar rendah hati, terima teguran, kamu akan jadi lebih baik. Kemampuanmu akan menghantar kamu ke atas. Tapi apa yang bisa mempertahankan kamu ada di atas adalah karaktermu, jaga hidupmu, jadi teladan buat orang lain. Kalau kita pengen dihargai orang, pastikan kita juga bisa dihargai sama orang lain. Oke, anak-anak muda, tingkatkan nilaimu. Pastikan kita menemukan tujuan Tuhan buat hidup kita supaya kita maksimal di situ. Bangun karya dan pertahankan nama baik. Ingat, karisma akan membawa kita ke atas, tapi karakter yang akan membuat kita tetap ada di atas. Tetap semangat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya setiap kami anak-anak muda boleh bangun hidup kami jadi berkualitas. Kami boleh meningkatkan nilai kami. Kami nggak buang masa muda kami dengan sia-sia, dan kami nggak menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan kasih buat kami untuk perkara-perkara yang nggak membangun apa-apa. Tuhan beri hikmat buat anak-anak muda supaya mereka nggak sia-siakan hidup mereka, tapi mereka sungguh-sungguh mengasah, mempertajam setiap potensi yang sudah Tuhan tanam dalam hidup mereka. Pakai mereka Tuhan, biar kiranya rencana Tuhan boleh digenapi sempurna buat hidup mereka masing-masing. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, sekarang waktunya Q&A, tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan ditanyakan ke Kak Eni, dan Kak Eni jawab langsung. Siap ya, Kak?
Pertanyaan pertama, apa sih Kak yang menghalangi anak muda ingin sukses? Semua orang pasti pengen sukses lah ya. Tapi mereka malas aja gitu. Nah, sebenarnya secara simpelnya Kak ini bilang gini. Semua orang pengen dibayar mahal kan. Nah, waktu kita bangun hidup kita punya katakan 3 pilihan. Kamu mau hidupmu itu dihargai setara kayu, perak, atau permata? Kamu mau dihargai sebagai apa gitu? Nah, yang Kak ini bagiin ini adalah bagaimana kamu sebagai anak muda ningkatin nilai kamu sampai kamu bisa ada titik di mana dunia nggak bisa pungkiri bahwa kamu berharga, bahwa kamu bernilai. Tanpa kamu nggak bisa, bahwa karyamu luar biasa gitu. Nah, ini yang harusnya anak muda kejar dari muda gitu. Kerja sungguh-sungguh, bangun hidup, buat sampai di titik ini. Di titik dimana kamu nggak direndahkan lagi, bahwa kamu bernilai. Ya, kita mungkin bisa pakai ayat yang berkata kita berharga di mata Allah, tapi kenyataannya kita hidup di dunia ini kita perlu juga dihargai sama manusia. Waktu kita ngelamar kerja, kita punya ekspektasi gaji, kita pengen duduk sebagai di posisi apa, karena kita pengen dihargai. Nah, bagaimana kita bisa dapat penghasilan yang baik dan posisi yang baik di sebuah perusahaan ketika kita bekerja nanti? Ya, ini yang Kak Heni bagiin gitu. Bahwa kamu harus nemuin tempat yang tepat buat kamu harus bangun karya kamu dan pertahankan nama baik kamu. Karena itu yang membuat hidup kamu bernilai buat dunia. Berarti yang menghalangi mereka ya males ya Kak? Ya males gitu. Jadi kayak pengen capai sesuatu tapi nggak mau usahanya. Nggak ada orang yang memang nggak mau kerja lebih, ngasih effort lebih gitu. Mereka puas dengan keadaan mereka. Nggak perlu kaya-kaya banget, nggak perlu bisa gimana-gimana banget, yang penting bisa makan, bisa enjoy hidup. Ya udah gitu. Berarti bisa dua dong Kak. Yang pertama kemalasan, yang satu cepat puas diri. Iya. Yang menghalangi mereka untuk nggak pengen sukses, nggak pengen hal yang lebih lagi dalam kehidupannya. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Ini kayaknya anak sekolah yang tanya. Kayak ini manakah yang lebih baik dikejar? Prestasi di sekolah, yaitu mungkin maksudnya nilai bagus kali ya, nilai bagus di raport, atau masa depan yang lebih baik meskipun nilai raport pas-pasan? Atau mungkin maksudnya pengen jualan atau pengen apa kali? Masa depan yang lebih baik tuh gimana maksudnya ya? Kan dia masih sekolah nih ceritanya. Maksudnya mungkin akhirnya meninggalkan sekolahnya, akhirnya fokusnya jualan dan lain-lain gitu. Oke. Satu kali ada satu anak muda. Dia harus support dirinya sendiri dan adiknya. Dia punya pilihan, dia kuliah tapi nggak bisa kerja, atau dia kerja supaya bisa mencukupi hidupnya sama adiknya gitu kan. Nah, dia pikir kan kalau di tempat kerja juga dia bisa bangun karir tanpa harus menyelesaikan kuliah. Nah, karena lulus kuliah juga harus cari kerja, karena itu tuh kepepet. Tapi pada akhirnya di zaman sekarang ini dia menemukan karirnya mentok karena dia nggak selesai kuliah. Karena di zaman sekarang ini orang tuh menawarkan lapangan pekerjaan rata-rata minimal S1. Iya. Jarang yang D3 sekarang ya. Apalagi lulusan SMA. Beda dengan di luar negeri mungkin ya gitu. Yang penting pengalaman. Iya. Kalau di Indonesia tuh masih ngelihat titel. Ya, Kamu benar. lulusan gelar sarjana apa gitu. Jadi jangan sampai kita lupa gitu bahwa ke depan mungkin kita akan bangun sesuatu yang membutuhkan itu gitu. Kecuali memang dari awal niatnya bisnis ya. Oke. Lulus SD juga bisa jadi pengusaha gitu. Nah, tergantung pilihan. Karena ada juga yang keturunan ya, maksudnya kayak Iya. papanya, orang tuanya punya bisnis ini, toko, ya lu yang lanjutin kok gitu. Iya, betul. Paling gitu ya. Matematika kan cuma butuh pakai kalkulator lagi ya. Merek apa Kak? Oke, pertanyaan ketiga Kak. Bagaimana meresponi keadaan yang nggak berubah-berubah Kak? Dari kecil, misalkan nih, dari kecil dengan ekonomi keluarga yang susah. Gimana mau mikir sukses, makan aja susah. Justru harus mikir sebaliknya kan. Gimana caranya membantu keluarga keluar dari keterpurukan gitu. Harus ada salah satu anak yang berpikir jauh ke depan gitu. Contoh, dulu saya punya pembantu yang
dia cerita ke saya bahwa anaknya juga jadi pembantu. Terus saya bilang, kenapa nggak Mbak kerja terus sekolahin anaknya, supaya besok-besok anaknya nggak perlu jadi pembantu lagi dan anaknya bisa ngidupin Mbak. Harus ada pemikiran yang lebih besar dari sekedar puas diri dengan keadaan, gitu, menyerah gitu. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan pembantu rumah tangga, tapi kalau anak itu bisa punya kesempatan untuk jadi lebih dari sekedar pembantu rumah tangga, kenapa enggak gitu? Ya Kak, berarti memang harus ada salah satu yang punya pemikiran lebih luas ya. Bedain mana yang Tuhan mau sama yang jadi mimpi kita sendiri di luar Tuhan gimana Kak? Nggak mudah ya nemuin apa yang Tuhan mau, tapi gampangnya gini, nomor satu tetap harus doa sungguh-sungguh, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa tahu sebenarnya apa sih rencana Tuhan buat kita gitu loh. Nah yang kedua biasanya diiringi dengan potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita. God has given us the seed to live His purpose, itu yang saya yakini gitu, bahwa setiap kita dititipkan benih untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah temukan benih itu, yaitu potensi yang Tuhan tanam, juga passion. Nah kita harus kembangkan itu dan menghidupinya. Yang udah pasti kalau ambisi pribadi cuma cari keuntungan diri sendiri, tapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari itu, bahwa hidup kita akan jadi berguna, jadi dampak buat hidup orang banyak juga gitu. Kalau mimpi, menurut saya nggak ada yang salah ya, semua orang harus bermimpi, tapi dibarengi dengan doa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau buat hidup kita gitu. Kalau dulu saya pernah punya mimpi gini, saya pengen jadi direktur bank gitu, pengen kerja di bank gitu kan, pengen jadi pimpinan di bank yang kerjaannya cuma tanda tangan gitu, kebayangnya gitu waktu masih kecil ya. Sempat juga mikir pengen jadi pramugari akhirnya gitu, tapi gak ada nyambungnya tuh sama panggilan Tuhan hari ini gitu. Dan hari ini saya beneran kerja seperti yang saya mimpikan, tanda tangan, tapi saya nggak akan jadi bank. Iya. Tantangan apa Kak? Gitu kan. Tantangan raport sekarang. Raport anaknya banyak soalnya. Betul. Raport anak-anak asrama. Yes. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir. Gimana Kak cara untuk disiplin mempertahankan sesuatu yang baik? Tadi kan Kakak salah satu poinnya ada tentang melakukan sesuatu yang baik, punya mimpi itu dan akhirnya mencoba melakukannya. Tapi seringkali mungkin dapat banyak halangan, akhirnya disiplinnya hilang, semangatnya hilang. Gimana cara mempertahankannya Kak? Jangan pernah berhenti menghargai kesempatan yang Tuhan kasih. Kadang-kadang ketika kita tuh ada di titik nyaman, kita tuh udah nggak lagi berjuang. Ketika kita ada di titik nyaman, kita udah nggak lagi bersyukur gitu. Bahwa kita bisa ada di titik di mana kita ada hari ini, itu kemurahan Tuhan. Mungkin banyak orang lain di luar sana yang menginginkan tempat di mana kita ada hari ini, tapi mereka nggak bisa dapat itu gitu. Nah kita perlu terus ngingetin diri kita sendiri bahwa kita ada hari ini tuh benar-benar karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti mengerjakan yang terbaik. Dengan begitu menjadi ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan buat apa yang Tuhan kasih ke dalam hidup kita. Siap Kak, udah habis pertanyaannya. Dan dengan demikian teman-teman, hari ini selesai Q&A-nya. Biar teman-teman dapat sesuatu dari apa yang ditanyakan, yang dijawab sama Kak ini. Jangan berhenti menghidupi nilai apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, dan terus bangun sesuatu yang baik, tingkatkan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Kamu berharga di mata Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.